Sudah 9 tahun dirilis, produk Apple 1 ini masih bisa menjalankan aplikasi terkini, walaupun baterainya memang bikin emosi. Apa itu? Ya, iPhone 5s. iPhone ini memang sudah berumur, apabila kita hitung dari tanggal perilisannya, yaitu tahun 2013. Dan ini adalah iPhone pertama yang mengenalkan fitur Touch ID. Rumornya nih, kata-kata S di iPhone 5s ini memiliki makna security, karena fitur Touch ID-nya itu. Begitupun dengan iPhone 4S yang S-nya berarti Siri dan iPhone 3GS yang S-nya berarti Speed. Namun, untuk daya pakai sih masih bisa-bisa saja. Cuman ya performanya ya gitu dah, namanya juga termakan usia. Di tahun 2022 ini, harganya pun sudah sangat terjangkau, yakni kisaran 500 sampai 700 ribuan, tergantung kondisi dan kelengkapan juga. Maupun X garansi mana juga ya, entah itu X garansi Inter ataupun X garansi iBox. Kemudian, bagaimana performa iPhone 5s ini atau iPhone 5s ya, apabila kita gunakan untuk saat ini? Mari kita bahas dan ulas secara ringkas. iPhone 5s ini disematkan prosesor Apple A7, yang dimana pada saat itu cukup terkenal akan daya kinerjanya yang bagus. Optimalisasinya pun cukup baik. Bahkan Apple pun sampai memberikan update iOS beberapa kali. Semenjak iPhone ini dirilis, Apple memberikan update mayor iOS, yakni dari iOS 7 hingga iOS 12, tepatnya iOS 12.5.5. Walaupun cukup jauh update mayornya, namun dalam hal performa jangan ditanya. Apabila kita dibandingkan dengan smartphone lain dengan keluaran tahun yang sama, iPhone 5s ini cukup ngebut. Tapi apabila dibandingkan smartphone terkini, ya jelas kalah telak. Ya kali dibandingin HP dengan keluaran tahun 2013-an. Kembali ke iOS tadi, mengenai aplikasi, iPhone 5s ini masih bisa menjalankan berbagai aplikasi maupun permainan dengan kebutuhan minimum yang sudah ditentukan oleh Apple sendiri melalui App Store. Ambil contoh Instagram, dengan minimum iOS yakni iOS 12.4, WhatsApp minimum iOS 12.0, Free Fire pun masih bisa loh. Karena Free Fire sendiri hanya memerlukan minimum iOS 9.0. Tapi untuk PUBG sudah tidak support ya. Dan kembali lagi, iPhone ini kecil dan sangat tidak nyaman untuk ngegame. Dengan RAM sebesar 1GB, iPhone ini dalam multitasking cukup bisa diandalkan. Ya sesuai tahun keluarannya juga sih. Berlanjut ke desain, iPhone 5s ini cukup ikonik. Dengan tombol home ini yang sudah disematkan Touch ID, cukup manis dan masih menimbulkan kesan elegan. Sampai-sampai, desain ini masih dipakai oleh iPhone SE generasi pertama, yang dirilis pada tahun 2015 awal ya kira-kira. Dan warna dari unit yang saya review ini ialah Space Gray, yang dimana warna tersebut menimbulkan kesan misterius dan elegan, sama halnya MacBook Air 2020. Ini membuktikan, walaupun semakin kesini, desain smartphone layarnya semakin lebar, Apple masih cukup percaya diri dengan pangsa pasar smartphone yang kompak. Dan ya, hal tersebut sukses dilakukan oleh Apple, karena desain smartphone layar lebar tersebut memiliki kekurangan yang cukup signifikan bagi beberapa pengguna smartphone, yakni bodinya yang jadi bongsor. Apabila kita bandingkan dengan iPhone SE 2020, desainnya pun masih lebih kecil loh. Untuk pinggirannya ini, iPhone 5s memiliki desain yang flat, seperti iPhone 12 series ya. Bahkan iPhone 12 series pun mengadopsi dari desain ini. Untuk kebutuhan daya, iPhone 5s dibekali dengan port Lightning, yang sebelahnya terdapat speaker, lubang jack audio 3,5 mm, dan mikrofon. Kemudian di sisi ini ada tombol volume dan tombol profil. Tombol volume di sini feel nekannya cukup enak. Kemudian di atas sini ada tombol power, di sebelah sini ada tempat untuk SIM card. Ke belakang, iPhone 5s dibekali dengan kamera utama sebesar 8MP dan dual tone flash. Tak lupa logo Apple yang pada zamannya cukup mengintimidasi pengguna smartphone lain. Untuk material casing, dipilih bahan metal dengan finishing matte, yang cukup membuatnya menjadi kokoh dan bagus. Disclaimer dulu ya, unit iPhone 5s yang direview ini, casing belakangnya sudah terpasang anti gores. Berlanjut ke desain, beratnya pun hanya 112 gram. Ini cukup ringan. Kemudian mengenai layar, iPhone 5s dibekali dengan layar IPS LCD dengan bentang akses layar seluas 4 inci dan resolusi sebesar 640 x 1136 pixel. Untuk rasio layarnya menggunakan rasio layar 16:9. Meski belum Full HD, layarnya sendiri cukup terang dan responsif. Karena ya layarnya pun sudah kapasitif ya. Feel swipe-nya masih enak dan nyaman, walaupun tanpa embel-embel refresh rate.
Di satu sisi, meskipun layarnya sudah IPS yang notabene jernih di mata ya, mengingat bentang layarnya yang hanya 4 inci, untuk kebutuhan harian sekarang sangatlah kurang. Apalagi untuk menikmati berbagai konten, semisal YouTube, Netflix, atau media streaming lainnya. 4 inci itu sudah termasuk kategori kecil. Lalu soal baterai, iPhone 5s ditenagai dengan baterai lithium polimer sebesar 1560 mAh. Dengan daya tersebut, iPhone 5s pada masanya cukup awet dan SOT-nya cukup tinggi. Tapi itu dulu. Nah, kalau sekarang digunakan untuk pemakaian standar saja sudah terasa borosnya. SOT-nya pun juga sebentar saja. Saran saya saja sih, jangan terlalu memaksakan iPhone ini untuk bermain game. Untuk standar saja sudah cukup boros, apalagi untuk nge-game kan. Mending skip aja dah. Menilik jaringan, iPhone 5s tentunya sudah 4G LTE. Yang demikian, hal tersebut cukup cepat untuk sekedar browsing. Wi-Fi-nya pun tidak kaleng-kaleng. Lumayan cepat untuk streaming di YouTube dengan video kualitas 1080-60 fps. Itu pun lancar loh. Lalu soal konektivitas, iPhone ini secara basic sudah memenuhi standar konektivitas smartphone, Wi-Fi, Bluetooth, dan lainnya. Perlu diingat, iPhone 5s ini sudah tersemat AirDrop, yang dimana hal tersebut lebih memudahkan kita untuk melakukan koneksi antar device Apple secara wireless, khususnya transfer file. Koneksi pakai AirPods pun masih bisa, jadi iPhone ini juga dapat dijadikan sebagai device khusus musik ala-ala iPod Touch. Satu hal yang tidak ada di sini yakni NFC. Sambungin ke speaker Bluetooth, gas lah. Mengenai kamera, iPhone 5s ini dibekali kamera utama dengan besaran 8 megapiksel dan dual tone flash. Dan kamera utama ini dapat melakukan perekaman video 1080p atau Full HD dengan 30 fps. Kemudian untuk HD-nya sebesar 720p dapat record hingga 120 fps. Berlanjut menilik kamera depan, iPhone 5s dibekali kamera depan sebesar 1,2 megapiksel. Kecil sih memang, namun kecil-kecil gini sudah bisa melakukan perekaman video dengan resolusi HD 720p dengan frame rate 30 fps, yang apabila digunakan pada masanya untuk FaceTime sih sudah cukupan. Dan berikut saya lampirkan beberapa dokumentasi yang menggunakan kamera iPhone 5s ini. Ya, dan ini merupakan hasil video dari kamera belakang iPhone 5s. Bisa kita lihat untuk fps nya kisaran 30 fps ya, dimaklumi lah. Stabilnya ya cukup stabil ya, bisa kalian lihat sendiri lah, masih banyak noise juga ya. Itu dah kalian nilai sendiri lah pokoknya. Tidak terasa sudah sampai konklusi. Pun begitu, setelah semua dijelaskan tadi, iPhone 5s ini memiliki beberapa poin kelebihan dan kekurangan, yang dimana poin tersebut tergantung pada situasi dan kondisi kita dalam menggunakan smartphone tersebut. Kelebihan yang pertama ialah harganya yang murah. Ya, benar, yang pertama ialah harganya yang sudah amat sangat terjangkau. Dengan kisaran 500-700 ribuan, kalian sudah bisa memboyong iPhone 5s ini. Itu semua tergantung dari segi kebutuhan kalian. Kamera yang cukup jernih, desain yang kompak, iPhone yang masih ada jack audio 3,5 mm, dan sinyalnya yang sudah 4G LTE, membuat iPhone ini menjadi paket lengkap lini seri mantan flagship dengan harga yang terjangkau. Build quality-nya pun tidak sepele. Intinya, iPhone 5s ini cukup worth dibeli apabila kalian ingin bernostalgia kembali dan mengingat harganya yang sudah terjangkau. Dan kelebihan yang kedua ialah performanya yang cukupan. iPhone 5s ini walaupun dibekali dengan chipset Apple A7 yang sudah jadul, namun performa standar dari iPhone ini masih bisa diandalkan. Tentunya, diandalkan yang dimaksud di sini ialah aktivitas standar yang ringan-ringan saja, seperti browsing, streaming YouTube, dan sesekali game ringan. Kameranya pun lumayan bisa diandalkan untuk sekedar mendokumentasikan agar tidak melewatkan momen dadakan tertentu. Satu yang saya sukai di sini yakni AirDrop, yang semakin memudahkan kita untuk transfer file antar device Apple secara wireless. Dan iPhone ini cocok juga apabila dijadikan sebagai secondary phone atau HP kedua. Berlanjut ke kekurangan. Kekurangan yang pertama ialah sudah berumur dan sangat jadul. Tidak bisa kita pungkiri fakta satu ini. iPhone 5s ini usianya sejak dirilis sudah hampir 1 dekade, dan hal tersebut tidak bisa kita toleransi ya, terutama dalam hal pemakaian sehari-hari. iPhone 1 ini walaupun masih bisa mengakomodasi tugas-tugas atau menjalankan aplikasi standar keseharian, performanya sudah tidak bisa prima lagi.
dikarenakan sudah out of date, terutama dari sisi softwarenya, yaitu iOS. Hal tersebut penting adanya karena Apple sudah secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan lebih berfokus pada pengembangan software dan hardware untuk produk keluaran yang lebih baru. Itulah kenapa iPhone 5s ini sudah tidak akan mendapat lagi dukungan penuh dari Apple. Dan berlanjut ke kekurangan yang kedua, desain yang kompak malah bikin sesak. Sesak. Sesak di sini dalam artian kecil ya. Maksudnya di balik desainnya yang kompak tadi, tentunya bodi maupun layar yang tersemat pada iPhone 5s ini semuanya kecil. Sangat tidak cocok bagi kalian yang memiliki jari tangan yang besar seperti saya ini. Typo dalam pengetikan pun tidak bisa dihindari, mengingat layarnya yang hanya 4 inci. Ambil contoh. Saat kita sedang menikmati konten-konten video baik dari YouTube, Netflix, atau media streaming lain, bentang layarnya pun cukup sempit dan viewfindernya pun juga kurang luas. Ini sangat berpengaruh terhadap user experience atau pengalaman pengguna yang kurang dalam hal kenyamanan. Selain itu, daya baterainya pun tidak bisa diandalkan untuk pemakaian yang cukup intens. Namun untuk standby sih masih standar-standar saja. Intinya di iPhone 5s ini semuanya serba sesak, baik dari bentang layar, kapasitas daya baterai, dan fitur-fitur lainnya. NFC pun juga tidak ada loh, saya ingatkan lagi ya. Akhir kata, menurut preferensi saya pribadi, setelah menimbang, mengingat, dan memutuskan, iPhone 5s ini tidak worth untuk kalian beli. Di antaranya yang utama ialah iOS-nya yang mentok iOS 12, hardware yang sudah jadul, dan ukurannya yang sangat kecil ini. Namun, apabila kalian seorang kolektor ataupun kalian yang ingin melampiaskan hasrat kalian pada masa lalu yang ingin beli iPhone ini namun tidak terbeli karena mahal, dan kalian yang fanatik terhadap produk Apple yang satu ini, iPhone 5s ini sah-sah saja apabila kalian membelinya. Apalagi kalau dapat harga yang di bawah pasaran, auto sikat lah. Namun tetap memperhatikan minus dari iPhone 5s tersebut, karena sekarang mayoritas di pasaran hanya ada unit iPhone 5s yang bekas. Baiklah, sekian dari saya mengenai iPhone 5s ini. Saya harap video ini dapat dijadikan referensi bagi kalian yang akan membeli iPhone 5s ini di tahun 2022. Entah itu karena lapar mata saja atau memang benar-benar membutuhkan ya. Tentunya setiap kelebihan ada kekurangan dan setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Share apabila kalian berkenan, like bila terbantu, komen untuk saran, dan subscribe agar tidak ketinggalan. And next, sayonara.